Oke, kenapa mencapai 21 hari bersih total dari PMO itu sangat penting banget? Kenapa ini penting buat dicapai, terutama bagi lo yang sekarang posisinya masih pemula? Maksudnya relapse-nya itu setiap hari, beberapa hari sekali, 2 sampai 3 hari sekali, atau seminggu sekali, atau paling maksimal banget itu 2 minggu setiap 14 hari sekali. Jawabannya karena sejak menyentuh 21 hari itulah perubahan awal di tubuh lo yang selama ini udah terbiasa sama aktivitas PMO itu dimulai. Menyentuh 21 hari itu kayak menyelesaikan level pertama gitu di video game. Misalnya untuk namatin gamenya ada 3 level yang mesti dilewati, final boss ada di level 3, level 1 itu kayak ngalahin boss yang pertama. Penting makanya untuk lu capai. Pengibaratan lainnya mungkin juga kayak batu es. Anggaplah batu es itu perwujudan dari kecanduan PMO. Menginjak 21 hari, batu esnya mulai meleleh. Lalu, seiring berjalannya waktu, makin cair, makin menipis, dan akhirnya hilang batu esnya menjadi air. That's why di pembahasan kali ini gue akan jelasin secara tuntas perubahan apa sih yang terjadi di tubuh lu begitu menginjak 21 hari tanpa PMO sama sekali. Akan gue jelasin dalam bahasa penjelasan yang bocah juga paham supaya lu dapet nangkep konsepnya secara gampang. Pertama, gue akan jelasin dulu tentang istilah namanya neural pathway atau dalam bahasa Indonesianya itu jalur saraf. Saraf apa syaraf ya? Syaraf. Ini letaknya ada di otak kita pastinya, dan jalur syaraf ini tuh alasan dibalik kita jadi punya habit tertentu. Gini, katakanlah lu belum pernah sama sekali naik motor. Otomatis pas pertama kali nyoba naik motor, kagok dong pasti. Oleng gitu jalannya, hampir mau nabrak atau jatuh. Penyebab lu kagok ini yaitu karena jalur syaraf lu mengendarai sepeda motor itu belum tercipta sama sekali dan belum terbentuk di otak. Terus lu latihan, lu belajar setiap hari naik motor melawan rasa ketakutan ketidaknyamanan. Nah, si jalur syaraf lu mengendarai sepeda motor ini akhirnya mulai tercipta dan terbentuk kuat di otak. Dan seiring berjalannya waktu, semakin lu latihan, semakin nambah jam terbang lu naik motor, jalur syaraf ini bakal semakin menguat. Dan karena jalur syarafnya udah sangat menguat, akhirnya lu pun jago pas naik motor. Udah kayak nggak mikir lagi, udah autopilot gitu. Udah nggak kegok, udah nggak linglung, oleng kayak pas pertama kali nyoba. Ini akibat jalur syaraf mengendarai motor itu udah tercipta dan terbentuk kuat di otak. Kecanduan PMO itu artinya jalur syaraf lu ngelakuin PMO itu unfortunately sayangnya udah tercipta dan terbentuk secara kuat di otak lu. Lu nggak sadar ngelakuinnya selama ini dan lu juga nggak pengen pasti, tapi karena PMO itu enak jadi lu ngelakuin dan itu tercipta secara kuat di otak. Dimana artinya berhasil stop total dari PMO itu berarti jalur syaraf ini melemah dan tipis secara wujudnya. Karena dengan begini artinya otak memahami bahwa lu nggak butuh lagi PMO di kehidupan. Jadi lu pada yang sekarang merasa masih dikontrol banget sama hasrat PMO hari demi harinya, yang bahkan nahan seminggu aja nggak sanggup, sadarilah, ketahuilah bahwa jalur syaraf PMO di otak lu masih terbentuk sangat kuat sayangnya. Dan tugas lu adalah simply melemahkannya dari waktu ke waktu. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi, jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. Nah, sekarang kaitannya sama 21 hari yang sekarang lagi kita bahas sekarang ini. 21 hari itu kayak magic number gitu. Angka ajaib istilahnya kan. Lu mungkin udah tahu sama istilah yang terkenal banget itu, 21/90. Dimana butuh 21 hari buat membangun habit, membangun kebiasaan, lalu 90 hari buat menjadikan habit tersebut menjadi lifestyle yang permanen di kehidupan. Sebenarnya ini teori buat mempersimpel aja gitu, yang mana fakta secara ilmiahnya sebenarnya ditemukan bahwa rata-rata itu lebih dari 21 hari atau 3 minggu buat ngebiasain suatu hal, ngebiasain suatu aktivitas menjadi habit. Atau berarti dimana rata-rata habit itu baru tercipta di angka 60 hari atau sekitar 2 bulanan. Tapi bukan berarti mencapai 21 hari itu nggak penting. Karena kalau lu pengen mencapai 60 hari ya harus ngelewatin 21 hari dong, ya nggak? Jadi di sini 21 hari tanpa PMO itu kayak starting pace gitu. Kayak motor yang baru di
sela biar nyala, yang mana ini penting banget supaya proses-proses selanjutnya bisa tercipta juga. Tanpa ngelewatin fase ini, cita-cita lu untuk bersih total dari PMO dan hidup full energi manfaatin potensi maksimal yang lu punya itu jadi nggak akan pernah bisa tercapai. Dalam kata lain juga, jalur syaraf lu ngelakuin PMO yang selama ini udah terbentuk kuat di otak itu akan mulai proses pelemahannya di sekitar 3 mingguan atau 21 hari apabila lu absen total dari kebiasaan PMO ini. Yang harus lu tahu juga, tentu ini proses yang gak mudah. Gak semudah gue sekarang ngoceh ke kalian ngejelasin secara teorinya. Teori itu penting, of course, penting banget. Tapi yang jauh lebih penting yaitu prakteknya, aksinya. Lu sekarang udah ngerti nih, oke, gue harus melemahkan jalur syaraf PMO yang udah terbentuk secara kuat di otak gue sekarang. Lu udah ngerti nih, padahal satu-satunya cara supaya jalur syaraf ini lemah yaitu simple, nggak ngelakuin PMO. Karena kalau ngelakuin entah karena lo terpaksa, terpancing, nggak sengaja, badan gerak sendiri, atau alasan-alasan klasik lainnya, suka nggak suka, mau nggak mau, jalur syaraf PMO ini malah menguat. Tubuh lu nggak peduli sama perasaan lu, entah lu menyesal, entah lu gara-gara lagi merasa bad mood, stres, jadi butuh PMO. Tubuh lu nggak peduli, pokoknya bahasa yang tubuh mengerti itu lu ngelakuin. Artinya jalur syaraf menguat, itu respon tubuh. Gak ngelakuin, jalur syaraf melemah. Sesimpel itu. Ya emang prakteknya sulit banget. Lu harus nahan godaan, harus menghindari pemicu, harus adaptasi ulang kebiasaan lu yang mungkin biasanya kayak malam sebelum tidur lu scrolling cari hiburan, tapi ini seringkali mengarahkan lu ke PMO karena lu terpapar sama pemicu. Pasti lu mesti juga kan ninggalin kebiasaan yang mengarahkan lu ke pemicu ini, dan ini emang berat buat dilakuin. Nggak mudah emang rasanya nggak ngelakuin kebiasaan yang setiap hari kita udah biasa ngelakuinnya. Ini part tersulitnya, ngebiasain habit baru. Dan satu-satunya cara biar ini bisa terlaksana yaitu dengan lo maksainnya. Oke, jadi mari kita simpulin pembahasan konten kali ini. Pertama, kecanduan PMO yang lo punya sekarang itu wujudnya adalah jalur syaraf PMO yang sekarang tercipta dan terbentuk secara kuat di otak. Kedua, kalau lo pengen berhenti total dari PMO, lo harus melemahkan jalur syaraf ini, dan ini tentu proses yang sulit dan menguras mental. Gak ada cara lain sayangnya, kecuali kalau mungkin amit-amit banget nih, ini amit-amit banget sumpah. Kecelakaan, terus amnesia, lupa ingetan, lu mungkin bisa lupa sama kebiasaan PMO. Wow, good news kan? Tapi lu lupa juga sama siapa diri lu, keluarga lu, ilmu yang udah lu pelajarin selama ini, kerjaan lu, which is ini sangat mengerikan. Ketiga, dibutuhkan setidaknya absen 21 hari lamanya dari PMO supaya pelemahan jalur syaraf ini bisa dimulai. Dimana selanjutnya seiring berjalannya waktu, jalur syaraf ini bakal terus melemah sepanjang lu nggak menyentuh PMO serta mancing-mancing diri lu atau aging. Keempat dan yang terakhir, lu harus maksain melawan rasa ketidaknyamanan, melawan rasa FOMO, karena ini the only cara yang bisa lu ambil sekarang untuk melemahkan jalur syaraf PMO ini, terutama buat lu yang sekarang masih stuck di fase awal yang cuma bisa nahan PMO-nya maksimal banget cuma 2 minggu. Oke, like, share, komen, subscribe. Seperti biasa, kalau lu tertarik buat mendalami lebih lanjut lagi, lebih deep dive lagi apa yang gue bahas di video kali ini, lu bisa cek ebook gue, link ada di deskripsi. Sebuah bacaan yang sangat keren, sangat worth it, sangat wajib buat lu yang pengen berkembang. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam damai.